Assalamualaikum Sobat Football United. Michael Carrick menjadi head coach interim dari Manchester United. Tapi perlu juga dipahami bahwa dalam dunia kepelatihan sepak bola ya, head coach ataupun juga manajer ini kan mereka tidak kerja sendiri. Mereka memiliki tim, staff kepelatihan juga, di mana ini juga penting ya karena mereka juga memiliki tugas-tugas yang spesifik. Ada juga pendelegasian tentang hal-hal yang detail, lebih detail yang harus mereka kerjakan dalam ya usaha untuk bisa membuat sebuah squad ataupun tim bermain dengan sistem ataupun juga filosofi sepak bola tertentu, dalam hal ini di Manchester United. Ruben Amorim selesai bersama dengan staf kepelatihannya dengan tugas masing-masing yang juga sangat spesifik. Erik ten Hag pun juga memiliki stafnya, Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya pun juga demikian, semuanya menurut gue. Jadi ini juga sangat penting, walaupun sering sekali memang yang dilihat hanya head coachnya ataupun manajernya. Menurut gue ini juga wajar ya, karena mereka ini kan menjadi wajah utama dari tim kepelatihan atau tim teknis dari sebuah klub. Dalam hari ini ya, wajah itu ada pada Michael Carrick di Manchester United. Staff-staff yang bekerja membantu Michael Carrick menurut gue ini juga penting ya. Dan bagaimana Michael Carrick ini secara cepat menurut gue, tentu saja dengan bekerja sama juga dengan manajemen Manchester United, menunjuk beberapa nama. Dan kalau gue perhatikan, nama-nama ini juga merupakan nama yang unik. Gue akan berusaha untuk menjelaskan siapa-siapa saja dan kira-kira apa saja fungsinya, serta nanti kira-kira apa nih yang kurang dari staf kepelatihan dari Michael Carrick itu sendiri. Darren Fletcher ya, gue ingin menyinggung tentang Darren Fletcher dulu. Darren Fletcher ini sebenarnya diminta untuk bisa bergabung ke staf kepelatihan dari Michael Carrick, tapi Darren Fletcher menolak. Darren Fletcher nampaknya lebih nyaman untuk bekerja menjadi head coach tim U18 Manchester United. Jadi dia tidak tertarik ya untuk saat ini. Nah, gue ingin mulai dulu dari nama yang sebenarnya tidak dibawa oleh Michael Carrick, tapi nama yang naik pangkat ini ya, Craig Mawson sebagai pelatih kiper Manchester United, setelah sebelumnya dia ini kan menjadi asisten dari Jorge Vital, pelatih kiper berusia 64 tahun yang menjadi anggota dari staf kepelatihan Ruben Amorim. Dan tentu saja selesai semuanya, gue ingin membahas dari nama mungkin gue ingin mulai dari Steve Holland dulu ya. Steve Holland ini, jadi Michael Carrick ini punya Travis Binion, punya Johnny Evans, punya Steve Holland, dan juga Jonathan Woodgate. Jadi ada 4 nama dengan tugas masing-masing, dengan spesifik pekerjaan yang harus mereka lakukan sebagai anggota staf kepelatihan dari Michael Carrick. Nah, Steve Holland sendiri menurut gue ini merupakan nama yang paling senior di staff Michael Carrick, bahkan lebih senior dibanding Michael Carrick itu sendiri. Steve Holland ini cukup lama ya, gue sudah pernah singgung di beberapa video sebelumnya, menjadi asisten manajer di Chelsea. 6 tahun dia jadi asisten manajer di Chelsea di bawah Jose Mourinho, Rafa Benitez, Antonio Conte, Roberto Di Matteo, Andre Villas-Boas, dan juga Guus Hiddink. Jadi menurut gue dia ini sangat memiliki pengalaman di Premier League dari sisi manajerial ya, karena cukup lama nih di Chelsea. Lalu dia juga sempat menjadi asisten manajer dari Gareth Southgate selama kurung waktu yang juga cukup panjang nih, kurang lebih 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun lah bekerja bersama Gareth Southgate dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Lalu sempat ada karir singkat di Jepang ya bersama dengan Yokohama Flugel Marinos. Gua melihat bahwa Steve Holland ini adalah taktisiannya. Jadi dia ini adalah sosok yang lebih ke faktor teknis, taktikal. Michael Carrick tentu saja juga punya unsur tersebut, tapi dia sebagai dalam tanda kutip ketuanya ya. Tentu saja semuanya juga punya, staf kepelatihan ini memiliki kemampuan teknis, tapi gue melihat bahwa beban tugas bobotnya Steve Holland ini memang lebih ke hal teknis.
mungkin mempersiapkan tim ya dari sisi teknis ke masing-masing pertandingan, mempersiapkan sesi latihan. Tentu saja semua dilakukan juga dengan Michael Carrick dan juga staf pelatihan yang lain ya sekali lagi, tapi dia memang lebih ke arah sana ini. Bobot pekerjaannya menurut gue secara dengan amatiran Steve Holland. Dia juga merupakan nama yang gue katakan tadi senior, dia nama yang juga sangat mengenal Premier League ya, terutama dari sisi manajerial, dan ini menjadi semacam poin penting untuk melengkapi staf kepelatihan dari Michael Carrick. Lalu gue ingin bergeser ke Jonathan Woodgate. Jonathan Woodgate ini nama yang tidak asing bagi Michael Carrick karena dia sempat menjadi asisten di Michael Carrick di Middlesbrough ya, selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Michael Carrick. Sebelumnya dia juga punya pengalaman sebagai manajer masing-masing di Bournemouth dan juga di Middlesbrough dengan waktu yang cukup singkat. Dia juga pernah nih menjadi scout ya di Liverpool. Tapi kalau gue melihat dari profil Jonathan Woodgate, di mana Jonathan Woodgate ini sebagai pemain, dia memiliki profil juga yang baik ya menurut gue. Memperkuat Leeds, Newcastle, Real Madrid, Tottenham Hotspur. Memiliki pengalaman yang sangat luas sekali. Tapi yang menarik menurut gue adalah karakter dari Jonathan Woodgate sebagai pemain. Gue pikir tugas dari Jonathan Woodgate ini membantu Michael Carrick dalam hal mungkin lebih ke situasi disiplin ya dari skuad Manchester United. Jadi lebih ke bagaimana menyatukan skuad ini dari sisi kedisiplinan. Tentu saja juga akan membantu di pertandingan dan juga di lapangan latihan ya. Lebih tentang memberikan instruksi dari hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh tim teknis dari Michael Carrick. Mungkin itu tadi hal-hal yang disiapkan oleh Steve Holland ya. Lalu gue akan bergeser ke nama Jonny Evans. Jonny Evans sekitar berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu baru saja selesai sebagai pemain Manchester United. Menurut gue nama Jonny Evans ini ada di tim kepelatihan Michael Carrick. Fungsi utamanya lebih ke komunikasi, terutama menjadi jembatan ya antara tim kepelatihan dengan skuad Manchester United. Banyak nama yang sangat akrab dengan Jonny Evans karena dia masih cukup baru lah ya selesai dari skuad Manchester United, sehingga diharapkan bisa lebih membantu dari sisi komunikasi, baik itu secara kolektif ya, secara skuad ataupun juga secara personal, karena dia mungkin lebih bisa memberikan semacam kayak informasi mengenai karakter dari masing-masing individu pemain Manchester United dengan pengalamannya berada di skuad yang belum lama ini ya. Dan tentu saja dari sisi kepelatihan sendiri, Jonny Evans ini salah satu yang paling minim, tapi kesempatan ini menurut gue juga merupakan kesempatan yang besar ya bagi seorang Jonny Evans ini untuk bisa ya memiliki pengalaman lah menjadi staf kepelatihan di Manchester United dengan fungsi itu tadi seperti gue katakan ya, dengan pengalamannya sebagai anggota skuad mungkin lebih ke komunikasi. Lalu ada Travis Binion. Travis Binion sebelumnya dia ini merupakan pelatih tim muda dari Manchester United, tim U21, tim U18, tim pelatih muda. Jadi memang menurut gue Travis Binion ini yang akan memberikan semacam kayak jembatan bagi pemain akademi, baik yang saat ini sudah sering berada di tim utama ataupun yang belum, sehingga filosofi klub yang memiliki pemain muda dari akademi ya ini akan terus berlanjut dan Travis Binion bisa menjadi jembatan di sana. Kalau gue lihat secara di atas kertas nampaknya bisa dibilang ini ya saling melengkapi lah nama-nama staf kepelatihan dari Michael Carrick itu sendiri. Namun demikian gue menilai ada satu mungkin posisi yang kurang. Gue menilai posisi dari tim atau pelatih penyerang dari Manchester United. Sempat yang terakhir kalau tidak salah Ruud van Nistelrooy kan. Dan saat ini kita tahu bagaimana lini serang Manchester United utamanya seorang Benjamin Sesko ini kan sedang kesulitan. Sehingga kalau ada satu nama yang kurang menurut gue ya
adalah pelatih penyerang dari Manchester United. Walaupun ini juga tidak wajib-wajib banget gitu, karena ini bisa jadi akan dilakukan oleh nama lain ya, atau nama yang saat ini sudah ada di tim kepelatihan dari Michael Carrick, tapi tidak secara spesifik. Lalu ada juga sebuah nama yang gue pikir cukup berperan di kesuksesan, atau bukan kesuksesan, kalau kesuksesan terlalu berlebihan, ya perbaikan lah set piece Manchester United, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang di periode Ruben Amorim. Dan ini gue saksikan langsung di Old Trafford bagaimana Carlos Fernandes ini yang memberikan instruksi setiap kali ada set piece. Dan menurut gue pelatih set piece ini juga yang diperlukan di staf kepelatihan dari Michael Carrick. Kalau seandainya Carlos Fernandes ini tersedia, ya ini sebenarnya merupakan hal yang positif juga ya, dia bisa bergabung di tim dari Michael Carrick, tapi nampaknya dia memang lebih ke Ruben Amorim sehingga ya dia selesai di Manchester United. Sekali lagi di atas kertas nampaknya cukup oke, tinggal bagaimana pengimplementasiannya di atas lapangan. Apakah tim kepelatihan ini akan sukses? Gua nggak tahu. Ini yang harus dinantikan dan dibuktikan. Kurang lebih seperti itu. Ada komentar seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.